Jadi jangan Bapak bilang, ayo Pak lepas lagu, lepas. Kami sedang membuat program. Mereka nanti akan masuk ke pendidikan di SPN. Kita melihat bahwa geng motor ini sekarang sudah semakin meresahkan, dan kita harus menyelesaikannya secara komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir. Dari hulu adalah kita melihat, karena ini para ketua forum RT nanti disampaikan kepada para RT. Basisnya adalah basis RT per wilayah untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan kepemudaan, terutama remaja yang positif. Jadi anak-anak muda itu secara teori kedokteran dalam pertumbuhannya itu punya energi lebih, Pak. Beda dengan kita. Kalau kita sudah beraktivitas 10 jam sehari sudah agak loyo. Kalau anak-anak muda itu, remaja itu, dia punya energi lebih. Bisa 24 jam dia beraktivitas, asal menyenangkan bagi diri. Oleh karena itu, dari hulunya penyelesaiannya, kalau kita kelompokkan anak-anak muda kita sekarang ini kan 80% itu kan anak-anak remaja yang baik-baik. Nah, ini yang harus kita sentuh, kita harus jaga supaya mereka tetap baik, tetap berada di komunitas. Misalnya di RT ada kegiatan olahraga, tenis meja, bulu tangkis, latihan nyanyi, latihan hadroh, pengajian, apapun mereka libatkan. Dan itu saya lihat di tempat Pak Haji Suparyono jalan. Ini bisa contoh sebagai ketua forum, supaya anak-anak muda itu terwadahi, energi lebihnya tersalurkan kepada yang positif. Inilah preventif yang paling penting, berbasis kewilayahan. Jadi tidak ada lagi RT yang tidak peduli dengan anak muda. Jadi di setiap RT itu harus mengadakan kegiatan-kegiatan kepemudaan, sehingga malam minggu tidak ada lagi waktu luang mereka untuk bisa keluar. Inilah kelompok 80% yang kita harus jaga terus. Makanya penting sinergi dengan Babinsa, Babinsa, Timnas, lapangan. Nah, kemudian ada kelompok yang sekarang sudah masuk ke geng motor ini. Saya sudah dapat laporan ada 137 sudah ditangkap, diamankan oleh Polresta bersama dengan Polda. Nah, 137 ini mau diapain? Ini anak-anak kita juga. Maka kami sedang membuat program. Mereka nanti akan masuk ke pendidikan di SPN Pondok Meja. Sana nanti diajari tentang disiplin, tentang ibadah, tentang ngaji. Baru kita kembalikan ke keluarga, supaya mereka berubah karakter. Nah, kalau yang melanggarnya, yang sudah ada unsur pidananya, tentu diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kalau ini kita tidak bergerak bersama-sama, mulai dari tingkat RT tadi, untuk menjaga anak-anak kita supaya jangan masuk dengan kegiatan yang positif, maka jumlahnya akan nambah terus. Karena mereka itu memang terus merekrut kawan-kawannya. Dan anak-anak muda itu lebih percaya dengan kawannya atau teman sebaya daripada orang tuanya. Saya orang tua, bapak-bapak juga orang tua merasakan kalau anak-anak usia 12, 13, 14, 15 sampai 17, usia adolescent, usia pancaroba itu namanya, dia lebih percaya dengan kawannya daripada orang tua kandungnya. Nah, jangan keluar malam minggu ini. Aduh, banyak geng motor, dia pergi. Jangan-jangan dia terlibat juga geng motor, ikut kawannya. Karena katanya apa? Loyalitas dan kesetiaan terhadap kawan sebaya melebihi loyalitas terhadap orang tua. Apalagi RT, apalagi wakil wali kota di Ibona, jangan tuan. Maka yang harus kita lakukan adalah buat kelompok-kelompok sebaya dengan kegiatan yang positif. Jadi disalurkan, latihan musik boleh. Ini baru anak-anak kita main band-band dari ribut. Oh, jangan ganggu orang nak tidur. Pergi dia ke tempat lain yang lebih bahaya. Lebih baik diwadahi di situ, di RT tahu ya, anak muda kita ada di sini semua aman. Kalau perlu diakses, ada jam malam, anak kita aman semua aman. Kalau ada yang keluar, tidak jelas harus dicari. Karena kalau ini kita urai, maka insya Allah geng motor di Medan bisa kita atasi. Kalau penindakan itu dihilir, tangkepi kayak gini ini udah lebih berat, biayanya lebih banyak, mengurusi orang lebih sedikit. Lebih baik kita ngurusi jumlah orang yang banyak, anak-anak muda kita. Oleh karena itu kami himbau pada seluruh RT yang selama ini mungkin malam minggu
tidak bergerak di kampung-kampungnya atau hari-hari libur, silahkan buat kegiatan anak-anak. Mau lomba domino, kayak mau musik, kayak mau hard rock, ya kalau perlu minta bantuan orang tua yang kaya-kaya di sini buat kegiatan supaya anak-anak jangan keluar. Kalau keluar dia bergabung dengan kelompok sebaya, anak itu nekat Pak. Kalau kelompok sebaya usia-usia itu rasionalitasnya belum maksimal, belum sesempurna kita orang dewasa. Ada rasa kasihan, menyakiti orang, ini bakal dihukum dan sebagainya, kita pikir panjang. Kalau mereka enggak, asal kawannya berani bacok satu, yang lain pasti ikut. Karena itulah kesetiakawanan, loyalitas yang tidak rasional pada anak-anak. Kita bersama tadi melaksanakan jam malam, anak-anak dilarang keluar malam, perbanyak dengan kegiatan positif seperti rebana, kumpangan, pencaksilat dan sebagainya macam, sehingga anak-anak ini nyaman. Kalau saya KTRT 49 sudah saya buat dari dulu tari sampai punya 6 grup, 7 grup, jadi kita sibukkan. Ada generasi kecil buat lagi grup tari, buat lagi kumpangan, buat lagi ini. Alhamdulillah warga kami mainnya di lingkungan kami ini sudah kita buat. Mudah-mudahan kita semua bisa. Saya berharap apa yang kita sampaikan hari ini, kita rumuskan hari ini betul-betul secara praktek nyata bisa kita kerjakan. Itu Bang. Anak-anak itu kan dari sekolah saya kemarin kebetulan anak-anak itu bisa dihukum. Ayo keluar lah bukan tidak, Pak Nah, jadi ada. Kenapa? 3 hari. Ada jeruk. Ada jeruk. Yang mana ada jeruk Pak? Biar kami datang. Jadi ada undang-undang darurat nomor 12. Kemarin juga saya pas di sekolah saya tanyakan lagi. Terus pas pulang saya tanya lagi bisa jawab. Nah, jadi mereka tahu. Undang-undang nomor 12 tahun 1 pasal 2 ayat 1 dan 2 atau senjata penusuk dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Kan yang tadi yang saya sampaikan Pak, yang tadi ada lagi sidik, ada penangkapannya, kan ada semua. Berarti kan diproses Pak, karena kita aja nggak tahu, ya kan? Kan ini lagi proses. Naik sidik 18, 13 sidang, 5 dalam proses sidik. Ada nih Pak, ini ada. Karena nggak boleh aja saya buka bagian ininya, dan jauh boleh lah. Hasil penyelidikannya ada. Nah ini kan nggak boleh diekspos gitu loh Pak, karena kan ada identitas anak-anak yang harus dirahasiakan karena dia ada menyangkut sekolah mana, wah sekolah aku pula kata dia kan, wah RT mana, RT aku pula kata dia kan. Ini lah Pak, itu kan Bu, nggak boleh, ya kan? Jadi ada. Anak-anak itu yang dengan ada semua. Jadi ini memang yang kemarin terakhir 13 orang, 13, nah ini ada semua, ya Pak. Jadi jangan Bapak bilang, ayo Pak lepas lagu, jangan lepas. Ada. Jadi kalau memang ada yang kayak tadi Lingkar Selatan tuh coba Bapak tanya, ya Pak ya. Nah, Forum RT Lingkar Selatan, ada kan Pak ditangkap kan? Langsung. Nah, kan nggak bohong saya. Jadi Pak Forum RT silakan pelaksanaan tugasnya untuk RT setempat. Jangan takut, jangan bingung. Kita ada bersama Forum RT supaya Jambi ini aman. Jangan lagi cukup takut sama corona Pak. Beda, jangan sama begal kita takut. Dia bawa semula, ya takut kan. Itu tadi Pak. Jadi kalau kita jaga semua anak-anak tidak boleh keluar, kan itu tadi mengawasi. Nah, nggak bisa Forum RT. Nah, kasih tahu Pak RT-nya dengan Babin Kantimas datang ke rumah warga. Rajin dikit Pak, jalan dikit lah, tidak Pak? Kan makanya kita harus tadi krisis komunikasi tadi. Kalau kita sering komunikasi jalan-jalan ke sana, nyambangin, ya kan? Saya bilangin sama Babin Kantimas saya harus nyambangin tentang begal ini. Nah itu. Ada kok Pak, RT sudah manggil kita untuk memberikan penyuluhan anaknya, langsung ada anak-anaknya juga, ada mamanya, ada bapaknya. Jadi semuanya ada kemarin di Sukakarya ya Pak ya. Nah itu. Kami kepengen juga bahwa dari pihak kepolisian nanti bagaimana kalau geng motor ini dapat
Kadang-kadang kan keluarga ini emosional, terjadi anak ini meninggal. Ini bagaimana pendapat kita? Iya kan? Warga ini kadang-kadang emosional. Kenapa? Bercucuran darah di mana-mana, bercucuran darah. Mereka melakukan kejahatan seenaknya. Nah, kita tidak tahu bahwa ini alasan mereka apa, faktornya apa. Alangkah amannya mereka untuk melukai seseorang yang tanpa salah. Ini mohon kita sama-sama kita pikirkan dulu ke depannya bagaimana. Di lapangan kami cepat mengambil tindakan kemarin, mengadakan sosialisasi sama Ibu Lona kemarin dalam rangka pencegahan. Kami inginkan ada perwali wali kota yang segera untuk menjadi landasan kami untuk mencegah lebih baik daripada mengobati. Kami tidak menyarankan para warga untuk menunggu atau siap menyerang geng motor, tapi coba berdiam di rumah lebih baik. Jam 10 itu kalau bisa pastikan anaknya sudah di rumah. Karena kalau kemarin ini terjadi kumpul-kumpul, anak-anak malah ikut menunggu kedatangan geng motor. Sama tentara risikonya tadi. Kalau menunggu anak-anak pun bawa senjata juga. Nah, ini yang saya khawatir malah jadi perang. Jadi kami ingin warga itu tidak kembali menyerang, tetapi lebih baik menghindar dengan cara pembatasan keluar rumah dari jam 10 itu. Jangan hanya malam Minggu, malam Sabtu. Karena kalau ketahuan kita strateginya Sabtu Minggu, dia akan berubah ke hari yang lain. Jadi sebaiknya setiap hari kita laksanakan itu. Jadi jangan memberikan peluang. Demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelurahan itu dihidupkan kembali, karena di Karang Taruna itu ada dana Karang Taruna sampai saat sekarang dana Karang Taruna itu tidak pernah nongol, tidak pernah turun. Jadi untuk kegiatan anak-anak muda itu dari dana Karang Taruna itu kita ambil untuk kegiatan yang bersifat positif. Sekian dan terima kasih. Forum RT dengan pihak kepolisian, pemerintah kota, mohon ini disinkronkan. Ada satu hal yang harus diingat, masalah restoratif justice. Tindakan Pak RT, jangan nanti dipersalahkan mengambil tindakan terhadap begal. Kembali kami yang dilaporkan sebagai tersangka. Ada kejadian di Jawa yang mereka ditahan, bahkan dengan ada restoratif justice baru dilepaskan. Kita mencegalnya begal, kita yang dilaporkan ke kepolisian. Nah, ini mohon dipertimbangkan. Data yang kemarin ada 8 warga kita yang terlibat, meskipun dia tidak sebagai ketua tapi ikut-ikutan. Ternyata ada 8 orang dari Kenali Asam Bawah yang masuk daftar penangkapan oleh Polresta. Nah, ini kami berharap bisa disampaikan mungkin melalui ketua forum kota, dan akan disampaikan kepada seluruh ketua forum yang warganya terlibat di situ, sehingga kami selaku ketua RT bisa melakukan pembinaan. Oh, ini ternyata warga kita. Oh ya, ini benar. Karena masing-masing ketua RT itu tahu, Bu, berapa remaja yang ada di wilayahnya masing-masing. Termasuk juga, jika usah ditutup-tutupi, termasuk dia sekolah mana, disampaikan saja, Bu, supaya sekolah juga ikut membina. Kalau sekolah tidak tahu, kami tidak tahu, kami terkejut kemarin. Wah, ada 8 orang ini dari Kenali Asam Bawah ternyata yang ikutan seperti ini. Banyak pos kamling yang tidak terpantau aktivitasnya, kegiatannya oleh pihak-pihak daripada keamanan, dalam hal ini mungkin dari Polresta ataupun Sabimas. Tentu ini menjadi masukan bagi kita melalui forum RT, mungkin bisa mendelegasikan usulan daripada pemantauan pos kamling yang ada di daerah masing-masing. Jadi usul dari saya mungkin lebih terfokusnya pemantauan pos kamling di setiap RT, yang mana selama ini mungkin belum maksimal dilakukan oleh pihak Polresta dan Polda Jambi. Kejadian malam Minggu itu pernah pertama kali terjadi di depan orang siswa. Itulah awalnya anak-anak geng motor membacok salah satu
warga yang bukan warga kami kebetulan. Terus kejadiannya malam itu juga di Jalan Purnama, ya Pak Asep ya. Itu antara RT 16 dengan RT 13. 16. Kejadiannya. Kita berikan sosialisasi itu kepada orang tuanya. Karena peran orang tua ini sangat penting dalam pengawasan anak secara langsung. Peran orang tua sangat penting dalam mengawasi anak secara langsung. Dari mulai hari yang paling pagi sampai hari sudah jam 10 malam tadi yang kita sepakati nomor berapa tadi. Nah, jadi mungkin orang-orang tua ini ada yang mungkin paham tetapi mengabaikan, ada yang tidak paham sama sekali terhadap bagaimana untuk menjaga anak-anak mereka. Nah, barangkali sosialisasi terhadap orang tua mungkin di menengah ke bawah itu mungkin bisa kita programkan juga supaya orang tua itu tahu bahwa anak-anak ini pergi sekolah benar-benar sampai apa tidak, kemudian kalau dia pulang sekolah jam berapa, sampai ke rumah jam berapa. Ya, hari ini kita bersilaturahmi di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota dengan jajaran dari Kasubdit Binpolmas Polda Jambi, ada Pak KBP Agus Susilo, kemudian dari Kasat Dimas Polresta Jambi, Ibu Kompol Dona dan Ketua Forum RT, serta seluruh stakeholders yang berkaitan dengan upaya kita bersama untuk meningkatkan Kamtibmas di seluruh wilayah Kota Jambi untuk melawan maraknya geng motor. Ini kegiatan sangat positif karena memang pencegahannya harus dimulai dari hulunya, yaitu di kawasan kita masing-masing, RT, di rumah tangga yang memiliki anak-anak usia-usia remaja, usia 13, 14, sampai 17 tahun, itu agar diawasi, diarahkan ke kegiatan positif buat event-event yang bermanfaat. Nah, kemudian yang sudah kadung masuk, yang sudah ditangkap, sekarang kita akan lakukan proses pembinaan, akan dititipkan di SPN untuk belajar disiplin, belajar agama dan lain-lain. Kemudian yang baru mau ikut-ikutan, ini segera kita tarik ke arah yang benar. Karena ini bukan karakter kita. Anak-anak muda, remaja, berani membawa senjata tajam, berani melukai orang tidak bersalah. Ini bukan karakter anak Jambi. Jadi ini ada upaya-upaya yang tentu hubungannya erat dengan penggunaan narkoba, alkohol, dan lain-lain. Karena itu ini kita harus sama-sama perjuangkan, tekan gitu. Kalau perlu dinolkan, tidak ada. Anak-anak muda kembali ke kegiatan-kegiatan yang baik. Himbauannya pada orang tua? Pada orang tua, terutama yang memiliki anak-anak remaja, agar diawasi dengan baik, berikan arahan positif, dekati mereka, ajak mereka seperti teman, jangan dijauhi. Apalagi diberikan kebebasan yang berlebihan, tidak tahu mereka di mana keberadaannya setiap saat. Apalagi lewat handphone kan sekarang gampang, monitor terus. Jangan sampai mereka terlibat dengan kawan-kawan, karena kesetiakawanan mereka itu melebihi kepada orang tua. Ini yang harus kita waspadai. Kalau ada anak sekolah yang tergabung dalam geng ini, apakah ada sanksinya, Pak? Ya, kalau yang sudah ada unsur pidananya tentu diproses sesuai dengan regulasi. Tapi kalau tertangkap yang sifatnya ikut-ikutan, ini kita harus bina. Harus kita lagi buat program dengan kepolisian di SPN sana. Ada juga proses-proses yang lain, termasuk tokoh agama kita libatkan, Pak RT semua kita libatkan. Kalau untuk jaga malam, Pak, apakah akan tidak? Harus, sekarang siskamling harus, setiap RT harus melakukan siskamling untuk meningkatkan keamanan di wilayah masing-masing. Ada berapa langkah dari Pemkot untuk menangani hal ini, Pak? Ya, yang pertama promotif diutamakan. Promotif ini tadi seperti gerakan yang dilakukan oleh Forum RT, teman-teman dari Polda, Polres, semua turun ke bawah-bawah, masih memberitahu bahwa ini ada ancaman, anak-anak muda kita bisa ditarik ke geng motor. Kemudian untuk yang sudah tertangkap akan lakukan pembinaan. Untuk di sekolah-sekolah, guru-guru juga ada kegiatan yang sama, sosialisasi untuk memberi pemahaman pada anak-anak. Jangan ikut-ikutan. Karena sebagian besar mereka itu alasan pertamanya setia sama kawannya, ikut kawan gitu ya. Akhirnya kemudian terjebak ke unsur pidana, senjata tajam, melukai orang, ini ada unsur pidana. Kasihan kalau sudah masuk ke ranah pidana, diproses, ya banyak sekali hambatan-hambatan termasuk masa depan dari anak kita ini. Ini yang perlu kita tekankan. Apakah nanti akan dibuat pos-pos, Pak, untuk pemantauan ini? Di masing-masing RT, kami. Kalau yang lain tentu di teman-teman dari kepolisian. Polresta dan wali kota sedang merencanakan kegiatan tersebut. Mungkin apa yang akan dilakukan dari pihak kepolisian, Pak, untuk mencegah geng motor?
mengaktifkan kembali kami dari pihak mengimbau kepada ketua forum RT untuk diaktifkan kembali Sikamling supaya masyarakat warga paham dengan adanya situasi yang seperti itu dan pada orang tua